Shalom, damai di hati. Bersyukur kita boleh ada di hari yang baru, hari Kamis tanggal 12 Februari 2026. Mari kita siapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga Geming. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Bapa atas anugerah-Mu bagi kami. Kami boleh ada di hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu dapat dipahami dan kami lakukan dalam hidup ini. Kami sambut firman-Mu demi Kristus, firman kehidupan. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini terambil dari kitab Bilangan pasal 1 ayat 32 sampai 43. Begini firman Tuhan. Mengenai keturunan Yusuf, ketika silsilah Bani Efraim disusun menurut kaum-kaum yang ada di dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Efraim ada 40.500 orang. Dan ketika silsilah Bani Manasye disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Manasye ada 32.200 orang. Ketika silsilah Bani Benyamin disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Benyamin ada 35.400 orang. Ketika silsilah Bani Dan disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Dan ada 62.700 orang. Ketika silsilah Bani Asher disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Asher ada 41.500 orang. Ketika silsilah Bani Naftali disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Naftali ada 53.400 orang. Demikian firman Tuhan. Tema perlindungan kita, semua umat dipanggil dalam rencana Tuhan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Tuhan Allah memerintahkan Musa menghitung umat Israel. Tujuan penghitungan ini bukan sekedar mengukur jumlah, melainkan mempersiapkan mereka secara terstruktur bagi rencananya. Dalam kehidupan, manusia sering menghitung untuk kepentingan diri, mencari keuntungan, menghindari kerugian, atau mengukur plus minus duniawi. Tetapi perintah Tuhan Allah menghitung secara detail dimaksudkan agar semua orang dapat berpartisipasi dalam gerak misinya. Bagian suku pun penuh makna. Suku Yusuf diwakili oleh anak-anaknya, yaitu Efraim dan Manasye. Bilangan 1 ayat 32 sampai 35. Ini menunjukkan bahwa kasih Tuhan Allah berlaku untuk semua orang Israel dan suku-sukunya. Suku-suku lain seperti Benyamin, anak Rahel, dan keturunan Bilha, Asher dan Naftali, keturunan Silpa juga dihitung, sama dengan suku yang lain. Meski berasal dari ibu yang berbeda status, Rahel, Bilha, dan Silpa, semua suku memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam rencana Tuhan Allah. Bahkan suku Yehuda yang kelak menjadi garis keturunan Daud dan Mesias, menikah dalam Matius 1 ayat 1-16.
tidak diberi hak istimewa dalam penghitungan ini. Disebutkan usia, kaum, keluarga, dan suku mereka yang menunjukkan umat yang taat pada detail yang kecil. Hal ini membuktikan bahwa keteraturan bukan didasarkan pada keutamaan kelompok atau orang dan latar belakangnya, melainkan kesediaan mengikuti Tuhan Allah sekecil apapun menurut ukuran manusia. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan Allah hari ini menegaskan bahwa Dia peduli pada bukan hanya hasil. Bagi Israel, ketaatan dalam mengikuti sensus adalah cermin kesiapan mereka berperang dan menjalani perjalanan bersama Tuhan Allah. Bagi kita, ketaatan seperti sensus, pemetaan kolom, kehadiran rapat, pengisian data jemaat, atau partisipasi dalam program gereja adalah wujud nyata iman dan percaya kita kepada Tuhan Allah. Ia pun bekerja lewat keteraturan. Bandingkan 1 Korintus 14 ayat 40. Ketaatan tidak memiliki ukuran besar atau kecil, tapi ketaatan adalah soal komitmen. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur atas firman saat ini. Kini kami boleh hidup dalam ketaatan, dalam keteraturan, sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu. Kami berkati kami dalam segala aktivitas yang akan kami jalani di hari ini, dimanapun kami pergi dan berada. Berkati jemaat Gemi Maranatha Selatan, yang bersyukur karena bersuka cita, bertambah usia diberkati. Juga yang bergumul karena sakit, berbagai masalah dalam hidup, hanya kepadamu kami berseru, dan percaya kesembuhan berasal dari Tuhan. Kediakan boleh kelegaan dalam hidup ini. Ya Bapa di sorga, diberkatilah semua yang boleh mengikuti renungan harian keluarga Gemim yang disiarkan Gemim Maranatha Pasnapun Channel. Biarlah kiranya dalam aktivitas dimanapun kami berada, di rumah, di tempat kerja, dalam perjalanan, semua kami ada dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Berdoa bagi gereja-Mu di tengah dunia ini, kami terus memberitakan Injil. Bagi pemerintah, berikan hikmat untuk dapat menjalankan tanggung jawab dengan baik, menghadirkan keadilan kesejahteraan. Berkati terus pelayanan tim multimedia Jemaat Gemi Maranatha Selatan. Kami taruhkan kehidupan kami hari ini, esok, seterusnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Ini doa kami Bapa, permohonan kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian keluarga Gemim saat ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Gemi Maranatha Selatan lewat like, share, dan subscribe. Kiranya boleh menjadi berkat. Shalom, damai di hati.